Bismillah. Jadi ada kalanya santri itu memang dalam menuntut ilmu itu perlu prihatin. Prihatin dari apa? Prihatin dari mengekang hawa nafsu. Di antaranya adalah kesukaan anak-anak sekarang kan gadget, handphone atau smartphone. Itu harus ditinggalin sementara demi dia itu fokus dan khusyuk ngaji. Masalahnya saya jamin orang ketika terlalu bebas itu ngajinya saya yakin lebih banyak gangguannya. Sekalipun handphone itu juga banyak positifnya tapi banyak pula madorotnya gitu. Makanya di pondok-pondok pesantren itu dibatasi penggunaannya, tidak 24 jam dalam satu hari atau 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, enggak. Kalau di tempat kami itu 2 minggu sekali baru pegang HP, kecuali ada hal-hal mendesak yang memerlukan handphone atau komunikasi. Zaman dulu itu prihatinnya apa? Prihatinnya itu meninggalkan makanan-makanan yang enak. Gitu ya. Karena zaman dulu itu hiburannya apa sih? Hiburannya makan enak. Bisa makan enak itu sudah luar biasa gitu. Kalau sekarang anak-anak sudah nggak heran makan enak gitu ya. Di pondok-pondok di mana makannya tetap enak gitu. Di pondok jatah cuma kangkung sama tempe, tetap dia itu pergi jajan untuk cari ayam atau apa. Itu sudah hal yang lumrah dan biasa. Makanya sekarang yang paling pokok adalah meninggalkan sesuatu yang paling digandrungi saat mencari mencari ilmu. Kalau zaman dulu ceritanya, kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mempunyai santri, santri itu hanya disuruh makan gandum, yang gandumnya pun itu yang tidak terlalu bagus gitu, yang murahan gitu. Sampai ada wali santri yang nggak terima gitu. Anaknya di pondok kok cuma makan roti yang terbuat dari gandum, gandumnya jelek. Akhirnya ibu-ibu itu mencak-mencak, sowan kepada entah ibunya, entah ayahnya, yang penting orang tua wali gitu. Sowan pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mau mengadukan tentang makanan anaknya di pondok yang tidak enak. Ternyata begitu sowan, melihat beliau Syekh Abdul Qadir sedang makan ayam goreng, ayam goreng pupu ya paham, enak, pecel lele zaman saya ini. Kemudian marah-marah itu wali, maaf, wali santri maksudnya, marah-marah, bukan wali Syekh Abdul Qadir Jilani. Pak Kiai, jenengan makan enak-enakan seperti itu, anak saya cuma makan gandum jelek, gimana ini Pak? Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memerintahkan kepada tulang daripada paha tersebut yang ia makan, umi biidnillah. Jadi tulang itu disuruh berdiri. Anggap aja ini tulang ya, sisa dari ayam, ayam goreng. Umi biidnillah, berdirilah kamu seizin Allah. Tulang itu hidup lagi atas kuasa Allah. Ya karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu wali. Umi biidnillah. Nah, tulang itu tulang tapi hidup gitu. Akhirnya mengatakan, ketika anak kamu sudah seperti ini, silahkan makan semaumu, sepuasmu, apapun yang ingin kamu makan. Gitu. Ini artinya apa? Ini artinya seorang yang menuntut ilmu itu wajib riyadhah, wajib prihatin. Gitu ya. Entah bentuk prihatinya itu seperti apa, itu tetap harus ada. Masya Allah, saya diceritakan Mbah Maimun Zubair, guru saya itu, ya, bisanya alim seperti itu. Ternyata yang prihatin itu bukan beliau saja, tapi dari ibu-ibunya, mbah-mbahnya itu sudah prihatin sejak zaman dahulu kala. Ya. Prihatinnya apa? Puasa sunnah, muasani putrone, muasani putune. Makanya sebagai orang tua wali, ini juga harus kepengen anaknya di pondok itu sukses,
ya harus ikut prihatin, minimal petonnya dipuasani, minimal Senin Kemis itu ya. Jadi puasa nggak hanya Ramadan saja, ini intinya perlu diprihatini, sama-sama ngempet nafsu demi keberlangsungan dan kesuksesan anak-anak kita yang ada di pondok pesantren. Semoga pesan ini bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.